Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu teman-teman. Sekarang jam 3.40. Aku lagi berada di Museum Wahyu di dekat tempat pendakian di Gua Hiro teman-teman. Jadi pada video kali ini aku akan naik ke Gua Hiro. Lalu sampai atas kita akan sholat subuh di atas teman-teman. Kita lihat pemandangan di atas. Bagaimana keseruannya, ntar kita langsung ke atas aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah aku baca teman-teman, kurang lebih waktu pendakian itu sekitar 40 sampai 60 menit kurang lebih sampai puncak teman-teman. Untuk treknya ini udah dibuat sangat landai ya. Jadi ini bentuknya pasir teman-teman. Cuma ntar nggak tahu nyampe atasnya gimana. Ini isinya banyak jemaah-jemaah ibu-ibu teman-teman. Jam segini udah pada semangat banget untuk ke puncak Hiro, puncak gua. Itu di atas teman-teman di situ. Ntar kita naik ke atas itu, jalannya masih jauh. Jadi kita nikmati aja perjalanannya. Jadi ini uniknya teman-teman, sebelum pendakian ada toko-toko souvenir atau ya minimarket kayak gini teman-teman. Dibangun seperti ini. Ini jalan ke atasnya. Dan di sini kita disuruh masuk ke dalam minimarket teman-teman. Jadi kita bisa belanja, bisa jajan dulu di sini. Jadi ini unik ya. Jujur nih aku cukup terkejut dan luar biasa lah, ini jemaah-jemaah ini ibu-ibu udah pada sepuh tapi masih sangat energik untuk ke atas, untuk melihat, untuk napak tilas di mana Rasul itu mendapat wahyu pertama kali dari surat pertama, yaitu ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dari surat Al-Alaq teman-teman. Di sini ada dua pilihan jalan teman-teman. Sini jalan yang pasir. Dan di sini kalau teman-teman mau naik tangga juga ada. Jadi ada dua lajur kayak gini. Di sini terlihat Museum Wahyu di bawah. Dan kita mulai ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Ini dulu Rasulullah SAW juga hampir setiap hari bolak-balik teman-teman, dari rumahnya dan ke Gua Hiro, bertapa, berdiam diri untuk mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Tadi setelah dirasa-rasa jalan di pasir terlalu naik banget, jadi aku pilih lewat tangga aja teman-teman. Di sini lebih oke. Insyaallah tabarakallah, ini view dari sini udah bagus banget teman-teman, kelihatan. Dan puncaknya itu masih jauh banget ke atas itu teman-teman. Jadi langsung kita semangat ke atas lagi. Insyaallah tabarakallah. Zamzam Tower. Jujur teman-teman, yang paling aku kagumin dari jalannya ini, pemerintah Saudi benar-benar serius menggarap treknya teman-teman. Jadi ini benar-benar sangat mudah dan sangat ramah untuk didaki untuk kalangan siapapun, orang tua, anak muda, karena jalannya benar-benar luas dan penerangannya ini oke banget teman-teman. Bisa untuk trail run ini. Semangat. Ada kucing meong. Wah, ini ada yang ngasih makan teman-teman. Insyaallah. Kucing Jabal Nur. Halo. Ya makan, lanjut. Aku nggak mau ganggu kamu. Nih sepertinya ada genset untuk listrik dan base camp teman-teman. Jadi di tengah perjalanan di sini ada base camp.
Mungkin bisa untuk para pendaki-pendaki yang pengen nyantai dulu. Oh, bukan teman-temannya, ada musola kecil. Ternyata ini musola, teman-teman. Di dalamnya ada musola. Jadi yang mau sholat bisa sholat di sini. Ternyata benar itu bukan bukan musola, teman-teman, tapi tempat buat istirahat. Tadi aku lihat ada beberapa kursi untuk istirahat, teman-teman. Jadi ini benar base camp untuk peristirahatan pendakian, teman-teman. Jadi start dari sini teman-teman. Ini udah nggak ada jalan kayak gini lagi. Di sini udah bener-bener full tangga ke atas, teman-teman, sampai ke Gua Hiro di atas. Jadi langsung aja kita semangat untuk ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai di sini treknya bebatuan, teman-teman. Tangga semua, full tangga sampai ke atas sana. Jadi langsung aja kita bentar lagi nyampe ke atas. Aku nggak tahu jalur persis mana yang dulu Rasulullah lewati terus menerus. Tapi ini jalur yang disediakan oleh pemerintah Saudi, teman-teman. Ini udah sangat mudah ketimbang gunung-gunung di Indonesia, Merapi, Merbabu dan lain-lain. Tapi ini udah oke banget, teman-teman, dari segi trek. Di sini juga orang-orang banyak yang jualan, teman-teman, makanan, minuman. Makanan burung juga ada, cuma orangnya lagi tidur. Jadi langsung aja kita langsung lanjut ke atas, teman-teman. Masya Allah, view dari sini bagus banget. Alhamdulillah, kita lagi nyampe puncak. Masya Allah, teman-teman. Di sini banyak banget yang jualan makanan, minuman, dan souvenir. Insya Allah. Dan ternyata di puncak ini banyak orang yang duduk menikmati pemandangan, teman-teman. Dan ini sebenarnya udah sholat subuh. Habis ini kita langsung sholat subuh. Habis itu ternyata guanya posisinya di bawah situ, teman-teman. Jadi sholat subuh dulu, habis itu kita langsung ke bawah. Ini view-nya Masya Allah, tabarakallah. Masjidil Haram, Zamzam Tower kelihatan semua dari sini, teman-teman. Masya Allah. Insya Allah, ini di puncaknya banyak ibu-ibu, teman-teman, full. Ini view-nya bagus banget, teman-teman. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, puncak Jabal Nur, teman-teman. Ini banyak orang, ibu-ibu pada baca Al-Quran di sini, teman-teman. Di sini kelihatan semua kota Mekah di sini, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ini tadi puncaknya di atas ya, teman-teman. Ini sekarang kita turun ke bawah ke sana. Ini untuk menuju ke Gua Hiro-nya, teman-teman. Ada di bawah situ. Jadi sekarang kita turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman, ini rata-rata yang naik ini ternyata kebanyakan dari Turki, teman-teman. Dari Turki, Pakistan, Bangladesh. Cuma kebanyakan dari Turki. Dan mereka itu udah pada tua, teman-teman. Tapi semangatnya masih luar biasa. Masya Allah. Di sini banyak banget kelakuan jemaah-jemaah pada coret-coret batu kayak gini, teman-teman. Putri ini pasti jemaah Indo ini. Alia, Alfar nih, ini kelakuan jemaah Indo ini pasti. Ini ada gua, teman-teman, tapi aku nggak tahu persis ini Gua Hiro-nya atau bukan. Karena tadi semua orang pada masuk ke sini, teman-teman. Jadi kita coba langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Turki? Masya Allah. Indonesia. Alhamdulillah. Nice to meet you. Ah?
Name? Torik. Tarık. Torik. Tarık. Your name? Mehmet. Mehmet. Maşallah. Rahim. Rahim. Çeçenoğlu geliyor hocam. Çok güzel, çok güzel. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalurnya ekstrim. Dia masuk ke bawah sini teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah udah nyampe. Ini bentukan dari gua hero-nya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa bayangkan dulu Rasulullah bolak-balik dari bawah ke atas dan ke sini mendapatkan wahyu pertamanya dari surat Al-Alaq teman-teman, berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ini Masya Allah banyak jemaah-jemaah yang berziarah ke sini teman-teman. Napak tilas dulu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di sini di Jabal Nur ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tadi untuk masuk ke dalam gua hero di sini teman-teman itu harus lewat celah-celah ini teman-teman. Jadi dulu mungkin Rasulullah lewat sini, berjalan ke sini, habis itu baru berdiam diri di gua ini teman-teman. Guanya kecil, tapi Masya Allah ini sangat-sangat bersejarah karena Islam itu bermulai di sini teman-teman. Wahyu pertama turun di sini. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku akan coba masuk ke dalam teman-teman. Kita lihat dan kita napak tilas di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang-orang banyak yang sujud di dalam teman-teman. Tapi kalau aku sepertinya cuma melihat sekitar kondisi dan suasana di dalamnya bagaimana teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak orang-orang iseng coret-coret di sini teman-teman. Rafiq Banjarsari, siapa ini Rafiq nih ini di Gua Hero ini. Masya Allah teman-teman. Dulu Rasulullah berdiam diri di sini teman-teman. Dan malaikat Jibril mendapatkan wahyu di sini teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dilihat dalamnya. Wah, cukup. Oke, sekarang saatnya balik lagi keluar dan kita lewat celah-celah gua ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat bawah ini. Alhamdulillah teman-teman. Akhirnya bisa keluar. Insya Allah view dari sini. Masya Allah, tabarakallah. View dari puncak ya teman-teman, dan airnya di bawah. Masya Allah, ini lokasinya sangat benar-benar salah satu puncak di kota Mekah teman-teman. Tinggi banget di antara gunung-gunung yang lain. Itu seperti yang paling tinggi teman-teman. Kayak dulu Rasulullah dulu rumahnya sekitaran situ, di sekitar Masjidil Haram, berlari ke sini mondar mandir dan bertapa di sini. Masya Allah, tabarakallah. Güzel görünüyorsa size bir ara vereyim. Bence herkes gelsin. Çok güzel. Aklıma gitti. Kalmak istiyoruz. Arkadan ne bileyim. Jadi ini teman-teman, sunrise di Jabal Nur.
Masya Allah, tabarakallah, view-nya luar biasa teman-teman, langit-langitnya. Sini kelihatan semua, di bawah ada Museum Wahyu di situ teman-teman. Bisa lihat di sini banyak pemukiman. Dan tadi Gua Hero-nya berada di bawah situ teman-teman. Masya Allah, banyak pengunjung dari negara-negara lain. Banyak dari Pakistan, dari Turki teman-teman rata-rata. Insya Allah kaum muslimin di seluruh dunia pada berziarah di sini insya Allah. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup di sini teman-teman. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari ziarah ini yaitu kita napak tilas di mana Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama kali di sini dengan perjuangan beliau yang sangat luar biasa teman-teman. Akhirnya bisa menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan intinya menurutku juga bagi pengunjung-pengunjung di sini jangan terlalu berlebihan teman-teman, jangan terlalu gulu, apalagi sampai ada yang cium-cium tembok dan lain-lain. Itu karena tidak ada anjuran dan tidak ada perintah teman-teman, tidak ada dalilnya. Jadi jangan terlalu gulu teman-teman. Jadi sekian dari aku teman-teman untuk video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Makasih banyak.